Halo semuanya, kita lanjutkan sekarang untuk pembahasan distribusi T ya. Jadi di sini lebih ke menentukan nilai T-nya. Nilai peluang dari Pubacak T ya. Oke, kita mulai menjawab soal nomor A-nya ya. Oke, wait. Oke, untuk nomor A, kita diminta untuk menentukan nilai T saat nilai peluangnya itu adalah 0,01 dan V sama dengan 9. Jadi di sini kita benar-benar butuh tabel T ya. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mencari peluang 0,01. Jadi carilah. Nah, di sini kan kalian perhatikan ya. Ini kan ada di tabel T itu ya. Jadi bagian atasnya ini adalah nilai peluangnya. Nah, ini semua adalah nilai peluang ya. Sedangkan yang di dalam ini itu adalah nilai T. Nah, untuk yang di samping ini adalah derajat bebas V gitu. Oke, sudah ya. Nah, sekarang coba perhatikan, dia minta kita menentukan peluang 0,01. Oke, berarti di sini bisa kalian lihat ini nggak ada 0,01 di sini kan? Berarti bukan di sini posisinya. Oke, jadi sekarang kita scroll lagi ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini baru ada 0,01. Jadi inilah yang patokan kita. Carilah nilai peluang yang 0,01. Setelah itu nilai V-nya kan di sini 9 ya. Jadi kalian bisa lihat di sini V-nya adalah 9 atau derajat bebasnya 9, berarti ini. Nah, pertemuannya itulah nilai dari T-nya. Gitu. Oke. Jadi 2,821. Nah, jadi yang A itu nilai T saat 0,01 dengan V. Mungkin kita bisa tulis seperti ini kali ya. V sama dengan 9 saat T 0,01 itu adalah 2,821. Lanjut yang B, kita diminta untuk mencari peluang saat T-nya lebih dari 2,197 dan nilai V-nya itu sama dengan 20. Nah, di sini perlu diingat ya bahwa untuk di tabel T yang difasilitasi itu adalah peluang saat T lebih dari T kecil. Nah, ini nilai peluang inilah yang ada di tabel T. Nah, sekarang dia minta berapa nih nilai peluang saat T itu berada di, jadi kalau kita gambarkan grafiknya gitu ya, maka anggaplah di sini misalnya 2,197. Nah, luas di bawah kurva yang ini itu bisa kita cari di tabel ya. Nah, ini alfa. Nah, ini sama dengan alfa gitu kan. Nah, ini yang bisa kita cari di tabel. Oke, sekarang kita lihat 2,197 V-nya 20. Mana dia kira-kira? 2,197. Nah, ini. Kalian bisa lihat ini dia. Ya. Nah, ini V-nya 20 kan? Nah, peluangnya di mana? Nah, di sini nilai peluangnya. Nah, ini adalah alfanya gitu. Oke, berarti di sini nilai peluangnya adalah 0,02. Oke, jadi ini jawabannya P. Aduh, ini besar-besar kali ya tulisan saya ya. Kita yang B. B berarti peluang saat T lebih dari
2,197. Nah, itu adalah ini V-nya sama dengan 20 ya. 0,02. Oke, yang C sekarang peluang T kurang dari 2,365. Nah, ini V-nya adalah 7 ya. Nah, untuk nilai peluang saat T kurang dari itu tidak difasilitasi di tabel T. Maka kita harus ubah dulu nilai peluang ini. Ya, berarti ini sama dengan 1 dikurang peluang saat T lebih dari 2,365. Nah, sekarang barulah kita cari nih 2,365, V-nya 7, itu berapa nilai peluangnya? Berapa tadi? 2,365. Kita lihat di sini 7, 2,395. Gak ada di sini. 65 ya, sorry. Nah, ini bisa kita lihat di sini ini 7. Cari ke sampingnya yang 2,365, ini dia, cari ke atas. Nah, inilah nilai peluangnya, ini alfanya 0,025. Sama dengan 1 kurang 0,025. Jadi nilainya adalah 0,975. Nah, ini yang C. Sekarang yang D. Oke, untuk yang D berarti kamu punya peluang ya, diminta peluang 1,356 kurang dari T kurang dari 2,179. Nah, ini kalau normal diarahkan ke kurang dari, kalau T itu diarahkan ke lebih dari ya. Berarti ini sama dengan, nah kalau kalian ragu ya, kalian bisa gambarkan dulu grafiknya. Ini saya gambarkan. Nah, misal di sini adalah 1,356. Nah, ini adalah 2,179. Oke, berarti di sini yang dia mau itu adalah yang di antara ini, ya ini. Nah, gimana caranya? Ya, caranya kalian bisa tulis seperti ini. Peluang saat T lebih dari yang ini. Kan ke bawah semuanya kan? 1,356. Itu dikurang dengan yang peluang T lebih dari 2,179. Maka yang tersisa nanti jadi gini. Ini kalau lebih dari 1,56 kan seluruhnya ini ya, semuanya. Nah, kemudian kalau yang lebih dari 2,179 itu adalah yang ini. Yang kuning, nggak kelihatan, yang hitam. Nah, jadi yang tersisa tentu saja yang ini kan. Nah, yang dimau. Gitu. Nah, sekarang tinggal dicari di tabel yang lebih. Jangan lupa V-nya berapa? 12. Berarti untuk V sama dengan 12. 1,356. 12, 1,356. Nah, ini dia. Kamu langsung ya. Ini 12. Nah, ini dia ke atas 0,1. Oke. Selanjutnya 2,179. Nah, ini dia. 2,179 ke atas 0,025. Jadi 0,1 dikurang dengan 0,025 gitu. Jadi kita punya 0,1 dikurang 0,025. Berapa nilainya ini? Ini adalah berapa ya? 0,1 0,025 579 0,975. Benar kan? 0,1. Wait dulu. Iya benar. Tapi kenapa ya tadi saya nyari yang ini juga seperti itu ya?
Tunggu dulu, kayaknya kita ada yang salah deh. 5, kemudian ini 9, kemudian ini 8 kan. Terus ini 0, ini ya ini 0. 0. Ya, 0, ya Allah, jauh banget ya. Jadi nilainya adalah 0,085 ya. Oke. Nah, ini adalah untuk yang D. Sekarang kita lanjutkan untuk yang E. Di mana lagi ya? Kita tambah aja lah. Oke. Untuk yang E, kita diminta untuk menentukan peluang ini ya, min 1,56. Min 1,356 kecil dari T, kecil dari 2,179. Oh, bedanya cuma negatifnya aja ya. Coba ya kita 2,197. Ya, 79, sorry. 79 ya. V-nya sama, yaitu 12. Nah, ini kita mesti gambarkan dulu sebenarnya ya, supaya tidak terjadi kekeliruan. Oke, misalkanlah di ini adalah negatif 1,356. Ini, oh ya saya lupa ya tadi itu mana dia? Mana ini? Oops, no ini ya. Ya gambarnya ini sebenarnya gini, yang si T ini juga kurvanya lonceng sebenarnya, cuman nggak simetrisnya nggak selonjong dari si Z ya. Oke, nah tapi dia juga simetris. Nah itu catatannya ya. Jadi si kurva T ini juga simetris terhadap garis tengahnya ini. Jadi kalau di sini min 356, di sini pasti 1,356. Nah ini sama nih luasnya ini dengan ini. Nah jadi 2,179 jadinya di sini ya. Jadi ini bisa kita geser dikit. Ini 2,179. Nah, yang dia mau apa? Nah, yang dia mau adalah yang ini. Yang ini. Oke, gimana cara mencarinya? Ya, sama kayak tadi ya. Kita bisa gunakan peluang saat T-nya lebih dari negatif 1,356 dikurang dengan peluang saat T-nya lebih dari 2,179. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai T yang negatif? Padahal di dalam tabel tuh nggak ada nilai T yang negatif. Nah, ini bisa kita siasati menggunakan kesimetrisannya tadi. Oke, sekarang coba perhatikan. Saat kamu mau mencari ya peluang T saat lebih dari negatif, itu artinya kamu menjumlahkan semuanya gitu. Termasuk yang kecil ini juga. Jadi ini setara dengan 1 kamu kurang dengan peluang saat T kurang dari negatif 1,356. Benar nggak? Jadi 1 dikurang dengan yang kecil ini. Itu kan sama dengan yang hijau. Oke, sampai sini oke ya. Kemudian dikurang dengan peluang T besar dari 2,1797 Nah, selanjutnya setelah kamu dapat ini, nah sekarang pertanyaan tetap ada negatif nih gitu. Nah, sekarang perhatikan. Kita buatkan lagi gambarnya ya. Aduh, anggap aja ini simetris tapi sangat tidak simetris. Nah, sekarang coba anggap di sini adalah min 1,356 dan di sini yang positifnya 1,356 dan ini sama persis. Nah, yang hitam ini sama.
Kalau di sini alfa, berarti di sini juga alfa. Nah, artinya apa? Nah, artinya peluang saat T-nya kurang dari negatif 1,356 itu sama saja dengan peluang saat T lebih dari 1,356. Jadi ini bisa kamu tuh ganti jadi T lebih dari 1,356 dikurang peluang T lebih dari 2,179. Nah, barulah sekarang kamu cari aja berapa nih nilai peluangnya gitu. Tadi kita udah cari kan sebenarnya untuk kemana perginya ini. Nah, untuk peluang lebih dari 1,356 adalah 0,1 dan 2,79 adalah 0,025 ya. Berarti ini 0,1 dikurang 0,025. Nah, berarti ini nilainya 1 dikurang 0,125. Jadi 0,875. Oke. Nah, inilah nilai peluangnya ya. Oke, saya kira cukup untuk distribusi T. Selanjutnya kita akan bahas terakhir distribusi F ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.